Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan materi kami yang berjudul Proses Inovasi Pendidikan. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian difusi dan diseminasi inovasi. Difusi adalah suatu proses di mana inovasi dikomunikasikan antara individu-individu dalam masyarakat melalui seluruh komunikasi tertentu dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Difusi menekankan pentingnya pertukaran informasi antar individu, baik dalam bentuk konvergensi maupun divergensi yang terjadi secara spontan. Rogers membedakan dua sistem difusi, yaitu sistem difusi sentralisasi dan sistem difusi desentralisasi. Pada sistem difusi sentralisasi menentukan berbagai aspek seperti waktu pengenalan inovasi, saluran komunikasi, serta pengelolaan hasil dilakukan oleh pihak tertentu. Sebaliknya, pada sistem difusi desentralisasi yang ekstrim, proses difusi tidak membutuhkan agen inovasi karena warga masyarakat sendiri yang bertanggung jawab atas penyebaran inovasi tertentu. Selanjutnya yaitu diseminasi adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengarahan, dan pengelolaan penyebaran inovasi. Diseminasi dilakukan dengan perencanaan yang matang. Tujuannya adalah agar inovasi dapat diterima dengan efektif dan meningkatkan keterlibatan pihak yang menjadi sasaran, misalnya dengan melibatkan pelatihan guru sehingga inovasi dapat diadopsi secara luas. Poin kedua yaitu elemen difusi inovasi. Inovasi komunikasi dengan saluran tertentu, waktu. Rogers menjelaskan bahwa difusi inovasi adalah proses penyebaran inovasi melalui saluran komunikasi tertentu yang berlangsung secara bertahap dari waktu ke waktu dan melibatkan anggota sebuah sistem sosial. Spearing dan Erikson yang menyatakan bahwa difusi inovasi melibatkan komunikasi suatu inovasi melalui saluran tertentu, mencakup periode waktu tertentu, serta memerlukan penerimaan atau adopsi oleh anggota sistem sosial. Berdasarkan definisi yang dikemukakan Rogers, difusi inovasi memiliki 4 elemen utama, yaitu inovasi, saluran komunikasi, waktu, dan sistem sosial. Keempat elemen ini harus hadir agar suatu inovasi dapat diadopsi secara efektif. Selain itu, Spearing dan Erikson mengemukakan 6 konsep yang mendasari proses difusi inovasi. Yang pertama yaitu saluran komunikasi yang menjelaskan bagaimana pesan inovasi disampaikan kepada anggota sistem sosial. Yang kedua, proses pengambilan keputusan inovasi yang terdiri dari tahapan pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi yang dilalui secara sebelum menerima atau menolak inovasi. Yang ketiga yaitu homopili, yaitu tingkat kesamaan antara individu yang berinteraksi yang memengaruhi efektivitas penerimaan inovasi. Yang keempat yaitu atribut inovasi. Atribut inovasi yaitu karakteristik inovasi seperti keuntungan relatif, kesesuaian kompleksitas, kemudahan diuji coba, dan kemudahan diamati yang menentukan cepat atau lambatnya inovasi diadopsi. Yang kelima yaitu kategori adopsi. Kategori adopsi yaitu pengelompokan individu berdasarkan kecepatan mereka mengadopsi inovasi, mulai dari inovator hingga kelompok yang paling lambat menerima inovasi. Yang terakhir yaitu pemimpin opini, yaitu individu yang memiliki pengaruh besar terhadap orang lain dalam menentukan sikap terhadap inovasi.
Poin yang ketiga yaitu pengertian proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi adalah serangkaian tahapan yang dilalui individu atau kelompok mulai dari pengetahuan adanya inovasi hingga mengambil keputusan untuk menerima atau menolak, serta mengimplementasikan dan mengonfirmasi keputusan tersebut. Proses ini bukan kegiatan sesaat, melainkan berlangsung dalam jangka waktu tertentu, sehingga memungkinkan individu atau organisasi menilai inovasi secara matang. Dalam konteks pendidikan, proses keputusan inovasi membantu guru, siswa, atau lembaga untuk memutuskan apakah akan menggunakan inovasi tersebut dalam pembelajaran. Ciri utama dari proses keputusan inovasi adalah adanya unsur ketidakpastian pada tahap awal yang dapat dikurangi melalui informasi yang jelas, sehingga individu atau organisasi berani memutuskan menerima atau menolak inovasi. Poin yang keempat yaitu model proses keputusan inovasi. Model proses keputusan inovasi merupakan kerangka konseptual yang menjelaskan tahapan yang dilakukan oleh individu atau organisasi sejak pertama kali mengenal inovasi hingga memutuskan untuk menerima atau menolaknya, serta melaksanakan inovasi tersebut dalam praktik. Rogers menjelaskan bahwa proses ini terdiri dari 5 tahap yang saling berurutan, yaitu pengetahuan, bujukan, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Pada tahap pengetahuan, individu atau kelompok mulai menyadari keberadaan suatu inovasi dan mencari informasi tentang fungsi serta kegunaannya. Tahap bujukan ditandai dengan pembentukan sikap, baik mendukung maupun menolak inovasi, melalui pencarian informasi tambahan dan evaluasi dampak yang mungkin terjadi selanjutnya. Pada tahap keputusan, diambil pilihan untuk mengadopsi atau menolak inovasi. Jika diadopsi, tahap implementasi menjadi momen penerapan inovasi secara nyata, sehingga menghasilkan perubahan perilaku atau proses kerja. Tahap terakhir, konfirmasi adalah upaya memperkuat keputusan yang telah diambil melalui pengalaman nyata. Bila hasilnya sesuai harapan, maka keputusan mengadopsi diperkuat, tetapi bila tidak sesuai, dapat terjadi penolakan kembali. Studi-studi terbaru menunjukkan bahwa penerapan model ini di bidang pendidikan perlu mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual seperti kesiapan organisasi, ketersediaan sumber daya, dukungan manajerial, dan kualitas diseminasi informasi kepada tenaga pendidik. Dengan penggabungan teori klasik, Rogers dengan temuan empiris kontemporer, model proses keputusan inovasi dapat membantu lembaga pendidikan membuat kebijakan yang lebih efektif dan meminimalkan resistensi terhadap perubahan. Baik, selanjutnya yaitu tipe keputusan inovasi. Keputusan inovasi merupakan salah satu aspek penting dalam proses difusi inovasi karena menentukan apakah suatu inovasi akan diterima atau ditolak oleh masyarakat. Tipe keputusan inovasi opsional menekankan kebebasan individu dalam memilih untuk menerima atau menolak inovasi tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Dalam konteks era digital, tipe ini tampak jelas ketika seseorang memutuskan menggunakan aplikasi tertentu, misalnya aplikasi pembayaran digital atau platform pembelajaran daring karena dianggap lebih praktis dan bermanfaat bagi dirinya. Meskipun orang lain di sekitarnya belum tentu melakukannya, hal ini menunjukkan bahwa keputusan opsional berperan besar dalam mempercepat penyebaran inovasi, karena setiap individu memiliki otonomi untuk menilai dan mengadopsi sesuatu berdasarkan kebutuhan pribadinya. Kemudian, selain keputusan opsional, terdapat pula tipe keputusan inovasi lainnya yang memperlihatkan variasi dalam proses penerimaan inovasi. Pada keputusan kolektif, penerimaan atau penolakan inovasi dilakukan bersama melalui kesepakatan kelompok.
Misalnya perubahan kurikulum di sekolah yang harus disetujui oleh seluruh tenaga pendidik. Sementara itu, keputusan otoritas terjadi ketika penerimaan inovasi ditentukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan, seperti pemerintah atau pimpinan lembaga. Contohnya, kewajiban penggunaan aplikasi tertentu dalam administrasi. Adapun keputusan kontingensi terjadi apabila keputusan untuk menerima inovasi bergantung pada keputusan lain. Misalnya, siswa harus mengikuti pembelajaran daring karena sekolah sudah menetapkan penggunaan platform tertentu. Dengan demikian, keempat tipe keputusan inovasi ini saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana inovasi dapat diterima atau ditolak sesuai dengan dinamika sosial yang ada. Kemudian, pengertian inovasi pendidikan. Secara etimologi, inovasi berasal dari bahasa Latin innovation, yang berarti pembaharuan dan perubahan. Kata kerjanya, innovo berarti memperbarui dan mengubah. Dengan demikian, inovasi dapat dimaknai sebagai perubahan baru yang direncanakan untuk menuju perbaikan, bukan terjadi secara kebetulan. Bagus Hasbullah menjelaskan bahwa dalam konteks pembaruan, kata inovasi sering disandingkan dengan kata pembaruan. Meskipun keduanya memiliki sedikit perbedaan makna, inovasi sering dipahami sebagai pembaharuan atau penemuan, dan bahkan ada yang mengaitkannya dengan modernisasi. Pembaharuan misalnya dalam kebijakan pendidikan mengandung unsur kesengajaan sehingga pada umumnya istilah pembaharuan dapat disamakan dengan inovasi. Tujuan utama inovasi adalah meningkatkan kemampuan sumber daya, baik tenaga, dana, sarana, prasarana maupun struktur dan prosedur organisasi. Kemudian beberapa model proses inovasi pendidikan. Model proses inovasi pendidikan menurut Levitji dan Steiner 1961 meliputi tahap menyadari, mengetahui, menyukai, memilih, mempercayai, dan membeli. Pada model proses inovasi dalam organisasi menurut Jaltman, Duncan, dan Holbeck disebutkan bahwa proses inovasi terdiri dari dua tahap, yaitu tahap permulaan dan tahap implementasi. Tahap permulaan dalam proses inovasi dimulai dengan adanya pengetahuan dan kesadaran. Pengetahuan yang dimiliki menerima inovasi menumbuhkan kesadaran akan adanya perubahan yang diperlukan. Dalam konteks organisasi, hal ini terlihat dari kemampuan anggota organisasi dalam mengidentifikasi kesenjangan yang ada. Setelah itu, mereka membentuk sikap terhadap inovasi melalui keterbukaan pengamatan serta penilaian terhadap potensi inovasi, komitmen, kemauan untuk mencoba, dan kesiapan menghadapi permasalahan. Tahap selanjutnya adalah pengambilan keputusan dan penerapan. Pada tahap keputusan, penerima inovasi menentukan apakah inovasi diterima atau ditolak. Jika diterima, maka dilakukan implementasi yang biasanya diawali dengan penerapan terbatas sebagai uji coba. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan. Proses inovasi pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor kebijakan pemerintah yang memiliki peran penting karena regulasi dan kurikulum baru akan menentukan arah penerapan inovasi di sekolah. Selain itu, faktor kompetensi guru juga sangat menentukan, sebab guru dengan motivasi tinggi, penguasaan pedagogi, serta keterampilan teknologi lebih mudah mengadopsi inovasi. Kemudian, faktor kelembagaan seperti dukungan kepala sekolah, budaya sekolah yang terbuka terhadap perubahan, dan sistem manajemen yang adaptif akan mendorong terciptanya iklim inovatif. Tidak hanya itu, ketersediaan sarana dan prasarana turut memengaruhi keberhasilan inovasi pendidikan. Infrastruktur digital, akses internet, dan fasilitas belajar yang memadai memungkinkan proses pembelajaran berjalan lebih efektif. Faktor dukungan masyarakat dan orang tua juga penting untuk memperkuat keberlanjutan inovasi. Sementara kondisi sosial ekonomi seringkali menjadi penghambat, khususnya di daerah-daerah dengan keterbatasan sumber daya. Kemudian faktor peserta didik pun tidak bisa diabaikan, sebab kesiapan, motivasi belajar, dan kemampuan beradaptasi siswa menjadi penentu dalam keberhasilan penerapan inovasi.
Penelitian di Indonesia terkini juga mengungkapkan bahwa dukungan organisasi, kepribadian, dan kreativitas guru merupakan faktor utama yang memengaruhi inovasi pendidikan di sekolah dasar. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.